Terakhir, jika memang benar yang berkomunikasi itu Syekh Khalil Ibrahim, Lora Ismail bisa mengusulkan kepada RA agar Syekh Khalil Ibrahim, Syekh Ibrahim bin Mansur, dan Syekh Mahdi Rojai agar menjadi wakil RA dalam berdiskusi dengan saya tentang batalnya nasab Ba'alwi. Di universitas-universitas di Indonesia, syarat kitab zaman atau yang mendekatinya adalah metodologi standar dalam ilmu sejarah, di mana ilmu nasab adalah bagian darinya. Tidak tahu kalau di Yaman, bisa jadi di sana kesahihan sejarah dan nasab itu hanya diisbat dengan dongeng-dongeng saja. Untuk lebih cerdas, bacalah buku-buku sarjana dari Indonesia tentang metodologi ilmu sejarah, agar cara berpikirnya seimbang dengan sarjana-sarjana Indonesia yang cerdas dan rasional. Dan untuk kesekian kalinya kita mengetahui kualitas moral ulama-ulama luar Indonesia, yang teori yang ia buat, ia dobrak untuk sebuah kepentingan. Kalimat itu adalah hiburan dari seorang murid yang berekspektasi tinggi bahwa gurunya adalah cucu Nabi. Sejak di Yaman, ia berimajinasi bahwa ilmunya lebih istimewa dari para santri Indonesia karena ia belajar kepada seorang cucu Nabi. Sedangkan santri Indonesia hanya berguru kepada cucu Wali Songo yang nasabnya tidak diakui RA. Menanggapi Lora Ismail, istiharohlah agar mengetahui apakah Ba'alwi cucu Nabi Muhammad SAW atau bukan. Tulisan terbaru dari Kiai Haji Mahdi bin Usman Al-Bantani tanggal 11 Agustus 2024. Teman-teman bisa membacanya sendiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Sebelumnya, penulis memohon maaf kepada pembaca jika dalam tulisan ini menggunakan kalimat-kalimat yang tidak berstandar kampus-kampus Indonesia yang excellent. Lora Ismail mengatakan, Kiai Imad meminta syarat kitab sezaman. Saya jawab, yang saya minta adalah kitab sezaman jika ada. Kalau tidak ada, kitab yang mendekati saja juga boleh. Dan nasab Ba'alwi tidak didukung oleh kitab sezaman dan kitab yang mendekati. Kitab Al-Burqah yang menyebut Ahmad bin Isa mempunyai anak Ubaid di tahun 895 Hijriah bertentangan dengan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menyebutkan bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Maka pengakuan sepihak Ali Asakron tertolak secara ilmiah karena bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya. Lora Ismail mengatakan, para habaib tidak memberikan syarat yang diminta Kiai Imad. Saya menjawab, mereka bukan tidak memberikan bukti zaman atau yang mendekati. Mereka sudah berusaha memberikan, tetapi apa yang diberikan terkonfirmasi palsu. Seperti sanad-sanad wayang Muhammad bin Ahmad bin Isa yang katanya mendapatkan hadis dari pamannya Ubaid, lalu Ubaid mendapatkannya dari Al-Husain bin Muhammad ibnu Askari. Itu sanad palsu, karena dalam kitab Tarikh Baghdad juz 8 halaman 569 disebut Ibnul Askari tidak mempunyai murid bernama Ubaid. Bukti zaman atau yang mendekati tertolak. Lora Ismail mengatakan, Kiai Imad yakin bahwa hakul yakin bahwa nasab Ba'alwi rungkat dan para muhibbin Kiai Imad bersorak riang gembira. Saya menjawab, saya hakul yakin bahwa Ba'alwi atau para habib-habib itu seperti Syekh Umar bin Hafidz, Rizik Sihab, Bahar Smith, Lutfi bin Yahya, Taufik Assegaf, dan lain-lain bukanlah cucu Nabi Muhammad SAW. Mengenai saya punya muhibbin dalam pengertian seperti para Ba'alwi itu, saya tidak tahu. Kalau tahu akan saya larang. Karena kalimat muhibbin itu konotasinya negatif, yaitu orang yang berkecenderungan terhadap sesuatu bukan karena dalil, tetapi karena suka atau tidak suka. Sedangkan yang setuju dengan tesis saya itu kebanyakan adalah orang-orang yang mengikuti karena dalil, bukan karena suka atau tidak suka. Lora Ismail mengatakan, dalam ilmu nasab, apakah kitab sezaman merupakan syarat mutlak dan satu-satunya untuk mengkonfirmasi sebuah nasab? Saya jawab, ya jelas, kitab nasab zaman atau yang mendekatinya adalah syarat mutlak untuk mengkonfirmasi sebuah nasab. Jika tidak, maka nasab itu adalah nasab Sang Kuryang binti Dewi Sumbi yang untuk mengkonfirmasi apakah benar Sang Kuryang adalah anak Dewi Sumbi tidak memerlukan kitab zaman. Telah syurah dan istifadah bahwa Sang Kuryang adalah anak Dewi Sumbi karena ia dimunculkan sebagai legenda lalu disebarluaskan melalui cerita rakyat atau film. Saya ulangi, telah surah dan istifadah bahwa Sang Kuryang adalah anak Dewi Sumbi karena ia dimunculkan sebagai legenda lalu disebarluaskan melalui cerita rakyat dan film. Jika anak-anak ditanya siapakah ibu Sang Kuryang, maka anak-anak itu akan menjawab Dewi Sumbi. Tetapi apakah dengan syuhrah dan istifadah itu lalu sosok Sang Kuryang benar-benar ada?
Tidak, Sang Kuryang hanyalah sebuah legenda, sosoknya fiktif. Tidak ada yang dapat menunjukkan bukti apapun di masa di mana Sang Kuryang diasumsikan hidup atau di masa yang paling dekat dengannya bahwa sosok Sang Kuryang adalah sosok yang pernah eksis di dunia. Ia hanya sosok yang diciptakan. Lora Ismail mengatakan, setelah membaca beberapa kitab nasab, khususnya kitab-kitab yang menjadi rujukan utama Kiai Imad dan para jagoannya dalam masalah ini, dalam kurung Muqaddimat fil Ilmil Ansab, Rosail fil Ilmil Ansab, Al-Kafi Al-Muntahab, dan lain-lain, saya berani menyimpulkan bahwa dalam hal ini terdapat dua kubu. Satu, para pakar ilmu nasab dalam kitab-kitab itu yang sama sekali tidak mensyaratkan kitab zaman untuk mengkonfirmasi kebenaran suatu nasab. Kitab nasab adalah salah satu turuk dalam kurung cara untuk mengkonfirmasi nasab, tapi bukan satu-satunya karena masih ada beberapa opsi lain termasuk asyurah wal istifadoh dalam kurung kemasyhuran dan reputasi sebuah nasab. Dua, Kiai Imad dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa kitab zaman merupakan syarat mutlak bagi keabsahan suatu nasab. Jika tidak, maka nasab tersebut dipastikan palsu, fiktif, dan terputus. Saya menjawab, apa yang dikatakan Lora Ismail bahwa pakar ilmu nasab sama sekali tidak mensyaratkan kitab zaman atau yang mendekatinya, pernyataan itu jelas keliru. Ia tidak memahami ibarah ulama dalam kitab-kitabnya. Perhatikan ibarah-ibarah ulama di bawah ini. Sayyid Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi dalam kitab Rosail fil Ilmil Ansab mengatakan, cara yang kedua dalam kurung menetapkan nasab adalah dengan kitab-kitab para ahli nasab yang abdal, dalam kurung Rosail halaman 103. Siapa yang dimaksud dengan kalimat Al-Abdal? Perhatikan ibarah Sayyid Al-Husain di halaman lain. Al-Abdal adalah mereka yang saling bergenerasi menggantikan sebagian mereka kepada yang lain. Dalam kurung Rosail halaman 193. Apa arti menggantikan dari satu generasi ke generasi lainnya? Artinya, yaitu kitab nasab abad 9 adalah kelanjutan dari kitab abad ke-8. Kitab nasab abad ke-8 adalah kelanjutan dari kitab nasab abad ke-7. Kitab nasab abad ke-7 adalah kelanjutan dari kitab nasab abad ke-6, dan seterusnya. Kitab yang lebih belakangan atau muda tidak boleh bertentangan dengan kitab yang terdahulu, dalam kurung tua. Inilah yang dimaksud kitab sezaman atau yang mendekatinya. Syekh Khalil Ibrahim dalam kitab Al-Muqaddimah fil Ilmil Ansab mengatakan, syarat menjadikan kitab nasab sebagai pegangan adalah pertama, ia tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab asal, dalam kurung Al-Muqaddimah halaman 58. Perhatikan, menurut Syekh Khalil Ibrahim, kitab nasab yang bisa dijadikan pegangan adalah kitab nasab yang tidak bertentangan dengan kitab-kitab asal. Apa yang dimaksud dengan kitab asal? Ya tentu kitab sebelumnya. Artinya, jika di kitab nasab abad ke-6 telah ditetapkan bahwa Ahmad hanya mempunyai anak 3, maka kitab-kitab nasab masa selanjutnya tidak boleh mencatat 4. Jika mencatat 4 berarti bertentangan dengan kitab asal, dan nama keempat adalah nama susupan. Penambahan Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa di abad 9 bertentangan dengan kitab abad ke-6 yang menyebut nama anaknya hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada yang bernama Ubaid. Munculnya nama Ubaid sebagai anak Ahmad setelah 550 tahun dari wafatnya Ahmad tanpa referensi apapun menunjukkan nama Ubaid adalah susupan yang wajib ditolak akal sehat. Dr. Abdurrahman bin Majid Al-Qaraja dalam kitabnya Al-Kafi Al-Muntahab mengatakan, sejarawan tidak boleh didahulukan dari penetapan nasab. Saya ulangi, sejarawan tidak boleh didahulukan dari penetapan ahli nasab, khususnya jika ahli nasab itu lebih dekat masanya atau tempatnya. Dalam kurung Al-Kafi Al-Muntahab, halaman 71. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Dr. Abdurrahman bin Majid tentang kitab zaman atau yang lebih dekat zamannya dengan objek penelitian. Disebutkan dalam kitab tersebut bahwa kitab sejarah tidak boleh didahulukan dari kitab nasab, apalagi jika kitab nasab itu zamannya lebih dekat. Dari situ jelas kitab zaman atau yang mendekati adalah instrumen dalam penelitian kesahihan nasab. Lora Ismail mengatakan, saya justru semakin hakul yakin bahwa syarat tersebut hanyalah syarat yang diadakan oleh Kiai Imad tanpa rujukan dari kitab nasab manapun. Saya menjawab, sudah disebutkan sebelumnya bahwa jika cara memahami kitab-kitab nasab itu benar, maka akan sama kesimpulannya, yaitu kesahihan sebuah sejarah dan nasab harus dikonfirmasi oleh kitab zaman atau yang mendekatinya. Di universitas-universitas di Indonesia, syarat kitab zaman atau yang mendekatinya adalah metodologi standar dalam ilmu sejarah, di mana ilmu nasab adalah bagian darinya. Tidak tahu kalau di Yaman, bisa jadi di sana
Kesahihan sejarah dan nasab itu hanya diisbat dengan dongeng-dongeng saja. Untuk lebih cerdas, bacalah buku-buku sarjana dari Indonesia tentang metodologi ilmu sejarah, agar cara berpikirnya seimbang dengan sarjana-sarjana Indonesia yang cerdas dan rasional. Lora Ismail mengatakan, ada banyak sekali poin dalam kitab beliau yang sangat bertentangan dengan pendapat Kiai Imad selama ini. Salah satunya adalah ketika di poin ke-10 halaman 96, beliau mewanti-wanti jangan sampai kita menuduh suatu nasab dalam kurung to'an fil nasab hanya karena sebuah nama yang tidak disebutkan dalam kitab tertentu. Saya menjawab, Lora Ismail salah memahami ibarah Syekh Khalil Ibrahim di atas. Ibarah itu bukan untuk semisal nasabnya Ubed yang tidak disebut sebagai anak Ahmad, tetapi untuk sebuah nama yang tidak disebut dengan kalimat lahu akbun, dalam kurung ia mempunyai keturunan. Di kitab nasab itu, kadang ada nama-nama yang ditulis dengan kalimat lahu akbun, dalam kurung ia berketurunan. Ada yang hanya ditulis namanya tanpa ada keterangan, ia berketurunan atau tidak. Maka, kata Syekh Khalil Ibrahim, jika ada sebuah nama yang ditulis hanya namanya saja, tidak ditulis apakah ia mempunyai keturunan atau tidak, maka jangan divonis ia tidak berketurunan. Kalau nama Ubed beda, Lora. Namanya memang tidak pernah disebutkan. Ia gelap gulita selama 550 tahun. Ia fiktif. Tidak sah orang hari ini mengaku keturunannya karena ia sosok ahistoris. Lora Ismail mengatakan, saya ulangi, Lora Ismail menyatakan, ia berkomunikasi dengan Syekh Khalil Ibrahim, pengarang kitab Muqaddimat fil Ilmil Ansab. Kita akan lihat, jika benar itu nomor WA Syekh Khalil Ibrahim bahwa hujjah itu akan mentok kepada surah wal istifadah dan pengakuan bahwa nama-nama wayang Ba'alwi benar-benar tidak ada dalam kitab-kitab nasab. Ketika ditanya tentang nasab Ba'alwi yang dibatalkan penulis dengan alasan Ubaidillah tidak disebut dalam kitab nasab sebagai anak Ahmad, Syekh Khalil Ibrahim menjawab, surah istifadah para sadah Ba'alawi telah mengungguli banyak nasab yang lain, sedangkan disebutkannya amudun nasab hanyalah syarat kesempurnaan, dalam kurung bukan syarat syah. Saya berkomentar, surah dan istifadah nasab Ba'alwi tentu mengalahkan nasab yang lain. Kenapa? Karena memang mereka klan yang paling mengiklankan nasabnya kemana-mana, dalam pidato, dalam kitab-kitab, dan dongeng-dongeng. Kemasyhuran nasab Ba'alwi, walaupun palsu, itu mengalahkan banyak nasab-nasab yang sahih seperti keluarga Ar-Rasi dan Al-Toba-Toba di Yaman. Nasab-nasab yang sahih banyak yang malu membicarakan nasabnya, sedangkan Ba'alwi terus mengiklankannya. Lalu ketika Syekh Khalil menyatakan bahwa nasab cukup dengan surah wal istifadah dan adanya nama-nama yang disebutkan dalam kitab hanya merupakan sebagai syarat kesempurnaan, itu bertentangan dengan perkataannya sendiri dalam kitabnya. Perhatikan perkataan Syekh Khalil Ibrahim dalam kitabnya Muqaddimat halaman 59. Surah wal istifadah tidak boleh bertentangan dengan kitab-kitab yang dalilnya qot'i. Sedangkan adanya nama Ubed di abad 9 Hijriah bertentangan dengan kitab nasab di abad 6 Hijriah, yaitu Asy-Syajarah Mubarakah yang secara qot'iyud dilalah menyatakan anaknya Ahmad hanya 3 dan tidak ada yang bernama Ubed. Maka surah wal istifadah Ubed ini tertolak secara jelas dan tegas. Lora Ismail bertanya kepada Syekh Khalil Ibrahim, jadi menurut Anda nasab para sahabat Ba'alawi valid, Sidi? Meskipun amud nasab mereka tidak disebutkan dalam kitab sezaman atau yang mendekatinya, Syekh Khalil Ibrahim menjawab, iya, mereka adalah pembawa ajaran Islam moderat yang sesungguhnya. Saya berkomentar, jawaban Syekh Khalil ini mengindikasikan ia tidak memahami seluk-beluk nasab Ba'alwi. Ia belum tahu bahwa nasab Ba'alwi hari ini bertentangan dengan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, dan ia belum mengetahui bahwa nama-nama seperti Ubed, Alwi, Muhammad, dan sebagainya itu nama-nama fiktif belaka. Dari mana penulis mengetahui bahwa ia belum memahami seluk-beluk nasab Ba'alwi? Dari jawabannya ketika ditanya Lora Ismail tentang nama-nama leluhur Ba'alwi yang tidak disebutkan itu, ia bukan menjawab tentang kenapa nama-nama leluhur Ba'alwi tidak disebutkan atau ia memberikan bukti adanya kitab yang menyebutkan. Malah, ia menjawab hal lain, yaitu tentang Islam moderat. Lora Ismail mengatakan, Masya Allah, mereka adalah para guru kami, terlepas dari komentar para pembenci. Apakah Anda mengenal mereka, para sadah Ba'alawi, Sidi? Syekh Khalil Ibrahim menjawab, apakah rembulan terlihat samar? Mereka adalah para da'i yang telah menyebarkan ilmu di barat dan timur dunia. Saya berkomentar,
Senang ya gurunya diisbat walau tanpa dalil. Ada cara agar hati tidak gundah gulana apakah gurunya cucu Nabi atau bukan. Bangunlah di tengah malam, lalu jernihkan jiwa. Istikharahlah, mohon kepada Allah petunjuk apakah Ba'alwi cucu Nabi atau bukan. Insya Allah dengan ketulusan jiwa akan terbuka tirai kegelapan makrifat yang terbalut cinta buta. Allah akan hujamkan hakikat kebenaran di hati yang tiada terombang-ambing lagi oleh sesuatu selain kebenaran. Lalu akan tenanglah jiwa walau alam nyata memberi jawaban bahwa gurunya bukan cucu Nabi. Lora Ismail mengatakan, dan untuk kesekian kalinya, Kiai Imad harus menerima pahitnya sebuah realita. Seorang ulama pakar nasab yang kitabnya dijadikan hujah oleh beliau untuk menguatkan tesisnya justru, tanda kutip, mengkonfirmasi keabsahan nasab Ba'alawi. Saya menjawab, dan untuk kesekian kalinya kita mengetahui kualitas moral ulama-ulama luar Indonesia yang teori yang ia buat, ia dobrak untuk sebuah kepentingan. Dalam kitabnya, Syekh Khalil mengatakan syuhrah tidak boleh bertentangan dengan kitab nasab. Sementara dalam perkataannya, syuhrah sah walau bertentangan dengan kitab nasab. Maka Syekh Khalil Ibrahim nampaknya pula akan mengisbat Dewi Sumbi sebagai ibu dari Sang Kuryang, karena telah syuhrah di tengah masyarakat Sunda bahwa ia adalah ibu dari Sang Kuryang. Banggalah berguru kepada ulama Indonesia yang konsisten kata dan perbuatan. Lora Ismail mengatakan, Kiai Imad sepertinya sudah kehabisan, tanda kutip, jerami untuk ia gapai ketika perlahan mulai tenggelam dan tak punya pegangan. Padahal ekspektasi dan harapan pendukungnya kepada beliau begitu tinggi. Demi itu beliau sampai harus membangun narasi-narasi lain untuk mendukung tesisnya yang katanya ilmiah itu, tapi ternyata hanya dibangun di atas asumsi dan ilusi. Dalam kurung yang satu persatu mulai dibentangkan oleh para penulis kitab-kitab rujukan beliau sendiri. Saya berkomentar, kalimat itu adalah hiburan dari seorang murid yang berekspektasi tinggi bahwa gurunya adalah cucu Nabi. Sejak di Yaman, ia berimajinasi bahwa ilmunya lebih istimewa dari para santri Indonesia karena ia belajar kepada seorang cucu Nabi. Sedangkan santri Indonesia hanya berguru kepada cucu Wali Songo yang nasabnya tidak diakui RA. Tetapi setelah pulang ke Indonesia, betapa hancur hatinya ketika mengetahui kuatnya dalil yang membatalkan nasab gurunya. Dalam kitab nasab tertolak, dalam kitab sejarah namanya tiada, semua doktrin kesejarahannya hanya dongeng, hasil tes DNA-nya G, gatel. Jangankan cucu Nabi, ternyata orang Arab saja bukan. Angan-angan tinggi itu kini jatuh melayang tak tentu arah bagai layang-layang putus yang tak tahu akan berakhir di mana, di dahan pohon, di rerumputan, atau di lautan. Terakhir, jika memang benar yang berkomunikasi itu Syekh Khalil Ibrahim, Lora Ismail bisa mengusulkan kepada RA agar Syekh Khalil Ibrahim, Syekh Ibrahim bin Mansur, dan Syekh Mahdi Rojai agar menjadi wakil RA dalam berdiskusi dengan saya tentang batalnya nasab Ba'alwi. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.